Sama saya Eva Istanti Raharjo Jolali. Yuk, like, subscribe, comment, and share ke semua media sosial yang kalian punya agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang untuk ilmu yang bermanfaat lebih banyak lagi. Jolali, subscribe, ding. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Salam hebat. Guru hebat, siswa hebat, luar biasa. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga masih di dalam perlindungan Tuhan. Oke, anak-anak kelas 6 kita masuk di dalam bab pembelajaran yang kedua, pendidikan agama Kristen. Beribadahlah sebab Tuhan baik. Oke, Ibu ajak kalian nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi dan semangat. Hari Minggu, hari yang mulia. Ya, itu ya lagu dari Kidung Jemaat ya. Orang Kristen memang hari Minggu hari mulia. Ya, kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Hari Minggu, hari yang mulia. Itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah, Tuhan berfirman ya, itu adalah hari yang mulia, hari di mana Tuhan mewajibkan kita untuk beribadah. Karena pandemi ya, lagi-lagi ya, kita ibadahnya di rumah dulu, agar kalau suasana sudah aman, kita beribadah lagi di gedung gereja. Oke, Ibu akan membuka satu ayat dulu ya. Kita mau belajar hari ini ya tentang beribadah, karena sebab Tuhan itu baik. Kenapa ya kita suruh beribadah ya sama Tuhan ya? Karena Tuhan juga begitu, mengajarkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Bacaan firman hari ini terambil di dalam Ulangan 10 ayatnya yang ke-12 sampai 22 dan Mazmur 100. Kalau anak kelas 6 pasti sudah pintar ya. Kalian baca, Ibu beri waktu kalian sepanjang 15 menit. Silakan dibaca terlebih dahulu.
bisa di-pause ya videonya. Oke, kalau sudah, Ibu akan menjelaskan sedikit ya di sini ya. Ibu ajak kalian membayangkan di masa lampau ini ya. Musa dan bangsa Israel. Siapa ya yang nggak kenal bangsa Israel? Bangsa Israel itu terkenal bangsa yang paling mokong dulu ya. Ibu kok bisa mokong? Ya, karena mereka sudah bertobat, lalu kembali lagi ke jalan yang salah, bertobat lagi kembali jalan salah, bertobat lagi kembali jalan salah, bertobat lagi. Nah, seperti itu. Sampai di Alkitab ya, kalau Ibu baca itu banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Sampai Musa mungkin ya seorang nabi sampai pusing. Aduh, bangsa Israel, kamu kok susah diatur ya. Seperti itu ya. Tetapi Tuhan tidak berhenti mengingatkan bangsa Israel bagaimana beribadah dengan baik dan benar. Ketika menyimpang di dalam ajaran yang salah, mereka menyembah hal-hal yang mungkin Tuhan tidak suka. Contoh misalnya ini, mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah hal-hal yang menurut mereka itu paling baik dibandingkan Tuhan. Atau di dalam Perjanjian Lama kita menyebutnya biasanya ya Allah Yahweh, Allah Yehuwa. Nah, mereka seringkali menduakan Tuhan sehingga hati Tuhan menjadi sakit hati. Tuhan kok sakit hati Bu? Ya iyalah, ya gimana ya manusia ini ya sudah tahu Tuhan ini, yang ini, tetapi mereka memilih Tuhan yang lain. Padahal kalau Ibu pernah dengar ya ceritanya, Nabi Baal ya melawan Nabi Eli. Aduh, gak ada apa-apanya ya. Nabi Baal tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Baal tidak bisa mendatangkan hujan. Betul. Tapi di sini Ibu ajak kalian, Tuhan bisa melakukan apapun. Oke anak-anak, kita masuk di sini. Tadi bangsa Israel ya, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang tertulis dalam Roma ya, Roma 12 ya. Tuhan juga berpesan kepada kita untuk beribadah dengan bagaimana mewujudkannya, dengan mengasihi sesama kita. Tuhan inginkan agar hidup kita berguna bagi orang lain. Dan yang terpenting di sini kalian harus praktik. Anak Tuhan kalau tidak praktik akan sia-sia, percuma ya Ibu menjelaskan, Ibu mengajak kalian bagaimana beribadah yang baik tetapi kalian tidak lakukan, itu sama dengan nol. Anak kelas 6 lakukan setiap hari, setiap waktu, baca firman Tuhan, sempatkan diri ya, meskipun satu ayat saja atau satu pasal, pasti nanti habis ya tuh Alkitab yang tebal itu. Pasti kalau kalian dengan niat pasti akan selesai. Tetapi kalau yang ogah-ogahan, aduh panjang banget Bu Alkitabnya Bu, mana aku bisa? Pasti bisa ya. Karena Bu Guru juga dulu malas-malesan ya waktu SD ya. Ogah-ogahan tuh baca apa kok nggak habis-habis itu. Tapi punya kemauan. Ternyata selesai juga ya. Bu kalau sudah baca diulangi lagi ya boleh, malah bagus ya. Seperti itu. Mengapa kita harus beribadah? Mengapa? Simpel ya pertanyaan. Ibu berikan suatu alasan yang mungkin bisa kita jawab biasanya agar hati Tuhan senang. Ya, Tuhan melihat ciptaannya taat beribadah yang benar. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Tuhan Yesus. Tuhan sudah senang. Kita tidak menduakan Tuhan. Ya, seperti perintah Musa ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan menyembah
baik di hadapan Tuhan. Bukankah perintah Musa sudah sangat jelas ya bagi kita dan bagi bangsa Israel? Oke anak-anak, di situ dulu ya penjelasan materi pembelajaran yang pertama ini ya, bab 2. Ada akan bagian kedua untuk materi selanjutnya tentang unsur-unsur ibadah. Oke, simak ya di pembelajaran berikutnya. Oke, selamat beraktivitas. Lakukan tugasmu dan buat guru dan orang tuamu bangga. Terlebih banggakan Tuhan. Oke, shalom. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Anak hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Dadah. Shalom, kembali lagi ke dalam aktivitasku. Masih di dalam pembelajaran 2 ya, beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Bacaan kita terambil dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100. Nanti kalian baca ya. Oke, kita akan membaca dahulu ya. Silakan simak dan baik-baik baca cerita berikut ini. Tuhan selalu merencanakan yang baik. Sebuah kecelakaan kapal laut membuat seorang pria bertahan hidup terdampar di sebuah pulau tanpa penghuni. Pulau tersebut hanya ditumbuhi tanaman. Sang pria selamat percaya bahwa ini adalah keajaiban. Walau dia tahu bahwa ribuan kilometer koran dan televisi mengabarkan bahwa tidak ada korban yang selamat dari musibah tersebut. Beberapa helikopter terbang di atas pulau, tetapi pria itu terlalu kecil untuk dilihat dari langit. Sia-sia usahanya berteriak atau melompat-lompat sambil melambaikan tangan. Sang pria tidak patah semangat. Dia percaya bahwa suatu saat dia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Berminggu-minggu sang pria membiasakan diri hidup seorang diri di pulau tersebut. Dia hanya makan buah-buahan dan beberapa ikan yang berhasil ditangkap. Sedikit demi sedikit seorang pria mengumpulkan kayu dan pelepah agar bisa dibuat pondok yang bisa melindunginya dari sengatan matahari dan hujan. Bulan berganti bulan, kulitnya pria semakin hitam, jenggotnya makin panjang dan tak terawat. Tetapi dia berhasil membangun sebuah pondok kayu kecil. Ini adalah anugerah yang sangat ia syukuri. Hingga pada suatu hari panas matahari membuat api mudah memercik. Dari ranting dan kayu bergesekan dan pohon kayu kecil yang dibangun pria itu habis terbakar. Selanjutnya ya anak-anak ya. Akhirnya sang pria menangis jadi-jadinya. Semangatnya mulai luntur. Dia mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa kau beri cobaan seberat ini padaku? Ujarnya dalam isak tangis. Bukan hal yang mudah menjalani hidup seorang diri di pulau ini. Sang pria merindukan istri dan anak-anaknya. Mungkin mereka sudah berpikir bahwa suami dan ayah mereka meninggal dunia saat ini. Anak-anak sang pria itu pasti sudah besar. Kesengsaraan pria habis saat pondok yang dibangun dengan susah payah habis terbakar. Tuhan sangat jahat memberikan cobaan seberat ini, begitu pikirnya. Saat meratapi pohon yang terbakar, tiba-tiba ada suara helikopter yang mendekat. Makin lama makin kencang dan mendarat di pulau tersebut. Dua orang pria turun dari helikopter dan langsung menghampiri sang pria. Pria dengan tubuh yang tak terawat langsung menangis. Akhirnya bantuan datang. Doanya setiap malam akhirnya terkabul. Syukurlah Anda masih hidup, Pak, ujar sang pengemudi helikopter. Kami melihat ada api yang terbakar saat sedang patroli, sehingga kami mendarat di pulau ini. Sang pria menangis. Dia menyesal sudah menuduh Tuhan. Sangat kejam. Api yang berasal dari pondok terbakar adalah sinyal bagi helikopter untuk mendarat. Seandainya pondok itu tidak terbakar, bisa jadi tidak akan pernah bertemu keluarganya. Akhirnya sang pria pulang ke rumah menjadi orang yang selalu bersyukur.
Musibah apapun yang dihadapi, dia anggap sebagai rencana Tuhan yang terbaik untuknya. Oke ya, kisahnya sangat menarik ya. Makanya kita harus mencontoh ya Bapak ini ya. Selalu berdoa, tidak jemu-jemu ya. Dikira doanya tidak terkabul, ternyata dikabulkan sama Tuhan. Ya sempat ya ngomel sedikit, tapi dia sudah bertobat dan menyadari bahwa kita harus selalu bersyukur. Oke, silakan jawab pertanyaannya ya. Silakan tulis di buku tulis kalian masing-masing. Oke anak-anak, semangat ya. Oke, kita akan memahami sedikit ya, dengarkan ya. Cerita di dalam Ulangan 10 ayat 12-22 dan Mazmur 100. Kedua teks yang kita baca hari ini merupakan kisah dalam Perjanjian Lama ya. Di ulangan ini berisi tentang nasihat kepada umat Israel agar taat dan bersyukur, beribadah dengan benar, tidak boleh mendukakan hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan selalu sedih ya, karena mereka selalu ingin semaunya sendiri. Oke, tetapi Tuhan tetap ya mengasihi bangsa Israel. Ingin ya bangsa Israel itu beribadah kepada Tuhan. Ya, ternyata ada ya di dalam Ulangan 10 ayat 12-22. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, seperti yang kita pelajari ya kemarin ya, di ibadah yang sejati. Nah, sedangkan Mazmur 100 kamu juga akan menemukan ya mengapa orang Kristen harus ibadah. Dengan tulisan Mazmur ini, pujian untuk Tuhan dianggap ya kita selalu memelihara hubungan baik dengan Tuhan ya. Kita dirawat oleh seorang gembala dengan segenap kekuatannya. Gembala kita yang kita kenal baik ya. Ketika kita tersesat, kita akan ditolong. Nah, demikianlah gambar ya kita bersikap setia. Begitu Tuhan juga setia kepada kita juga harus setia dan beribadah kepada Tuhan. Oke anak-anak. Nah, sekarang giliran kalian ya yang buka Alkitab. Silakan tuh ya dibuka membaca Alkitab. Waktunya khusus ya 15 menit, silakan di pause ya videonya. Ulangan 10 ayat 12-2. Lalu tulislah di buku tulismu ayat-ayat yang menurut kalian penting, tidak semuanya ya. Oke? Selanjutnya silakan mengerjakan soal ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Bisa di-post ya, dicatat ya. Oke, selamat mengerjakan. Semangat anak-anak, terima kasih ya. Tetap semangat mengerjakan tugas. Disiplin itu anak yang pintar. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.